welcome di iPod. Sekarang aku lagi bareng sama Bibi dan Vanessa Angel here. Nah, ini tuh pasangan yang sensasional banget. Kita semua tahu banyak banget kontroversi juga yang datang dari Vanessa dan juga Bibi. Lu tuh sebenarnya setuju gak sih kalau disebut pasangan sensasional kontroversi gitu? Setuju sih. Karena memang apapun yang kita lakuin pasti rame. Iya. Aku mikir sama Vanessa kayak kalau nggak ada kontroversi di kita kayaknya dunia entertain sepi. Iya, bisa. Tapi lu ini gak sih merasa lucky juga gak sih dengan tabiat ya, maksudnya gimana ya, dengan panggilan orang bilang lo sensasional, kontroversi, terus lo jadi banyak rame di mana-mana karena kalian tuh kan kadang-kadang suka posting yang terlalu vulgar gitu kan, ya kan, dan itu ngebuat orang jadi apa ya, ngeliatin lu terus gitu, IG lu terus betul, juga betul, ya kan. Betul. Rezeki juga gak sih buat rezeki lu? Juga, karena menurut gue emang gak ada bad publikasi ya Mia. Publikasi ya publikasi aja. Bener. Gitu. Selama apalagi itu masih di lingkaran yang sopan dan maksudnya wajar ya kan. Orang. Yang penting gak ngurugin orang. Dan sebenarnya gue sama laki gue itu lebih konsepnya ke komedi gitu loh. Jadi even gue posting yang kayak vulgar atau agak-agak yang menjurus jatuhnya tuh komedi bukan porno gitu loh. Orang ngeliatnya jadi lucu ya. Jadi lucu. Gitu. Iya. Oke, tapi flashback dikit deh. Lu awal mula, lu sekarang udah berapa lama sih barengan nih? Udah, kalau pernikahan 2 tahun, tapi hubungan kita udah 4 tahun ya. Wow, lama banget loh. Flashback ketemu pertama kali tuh jadi temen dulu gitu kan? Dia nikung temennya dia. Ada pertikungan. Jadi ada pertikungan di antara lu berdua gitu? Yes, betul. Jadi sebenarnya temen lu lagi ngedeketin bini lu? Iya, sahabat gua dulu. Jadi lagi di Bali, dia lagi deket banget. Terus temen gue nih udah worried nih sebelum gue nyampe villanya, Bi, gue sama Vanessa Angel, lu aman gak? Loh, kenapa bro? Aman dong. Tapi lu gak ada ngobrol, gak ada kenapa-napa kan sama Vanessa. Lu tau Vanessa Angel kan? Tahu. Enggak akan gue ambil kok cewek lu. Pas datang, wih, boleh juga nih ternyata ya kan. Ngobrol nyambung, jadinya sama gua. Aduh, terus akhirnya itu flashback pertama kali ketemunya lu? Itu flashback pertama di kali. Bali. Di Bali. Terus akhirnya pertama kali lu langsung PDKT atau langsung gaspol remblong. Lu mau apa hari itu? Oke, gas. Mau apa? Mau kesini, aku mau kesini dong. Aku mau ketemu ini, mau ketemu ini. Ya udah, gue ikutin. Sedangkan kalau cowok lain kan dia punya kesibukannya masing-masing. Gue kesibukan gue tinggalin dulu, ini dulu. Yang penting dapet aja dulu ya. Dapet dulu, masa promosi. Iya. Brengsek juga gue ya zaman dulu ya. Nah, kalau lo sendiri first impression lo ketemu sama dia gimana gitu? Yang bisa bikin lo kan lagi deket nih sama cowok ya kan, temannya dia. Artinya lo ada rasa suka kan? Iya, sebenarnya kan waktu itu kan pas deket sama sahabatnya dia, gue tuh udah ngerasa kayaknya gue nggak cocok nih sama cowok ini sebelum ketemu dia nih. Kayak sebelum ini tuh kayak kok makin kesini makin nggak nyambung ya gitu. Terus habis itu gengges banget loh. Iya. Terus habis itu kayak gue ngerasa nggak cocok, tiba-tiba dia datang ke villa. Gue lebih cakep kali, maksudnya itu kali. Enggak sih, biasa aja sih. Ya udah, terus pas ketemu ngobrol ternyata kayak nyambung, terus kayak kok lucu ya sama dia gitu. Terus akhirnya gue balik ke Jakarta bareng sama dia, satu pesawat. Baliknya bareng? Sengaja bareng atau nggak sengaja? Sengaja. Awalnya nggak sengaja. Nggak sengaja gitu. Awalnya gue beli tiket yang lain. Oke, terus sama dia, kamu naik bisnis lah, temenin aku. Gue kan nggak pernah naik bisnis kan. Duh, ngapain sih dari Bali ke Jakarta doang. Terus karena dia persuasif, gue jadi extend 1 hari. Itu kerjaan gue udah benar-benar gue tinggal. Ya udah, aku nemenin kamu deh. Aku nggak ada temen nih di pesawat, takut ntar hujan segala macam. Enggak, aku nggak ngomong gitu sih. Iya, waktu itu kan lagi hujan. Lebay. Terus di pesawat, udah deh, karena di bisnis kan pegangan tangan enak kan. Guncangan kenceng, pegangan tangan. Udah gitu deh. Itu lagi hangat-hangat banget tuh. Aduh. Gak akan lupa gue gak akan lupa kalau itu. Sweet banget ya, kayaknya kalau lagi cerita sama gue kayak gimana gitu, gue kayak ketampar gitu ya. Loh, maaf lo ya, ini gak ada ini lo maksud nanti kan ketampar. Nanti gue kenalin nama yang. Oh boleh. Pasti. Boleh, gue free sekarang. Oke, abis ini kita pergi ya. Terus abis gitu, tapi dari mulai lo pertama kali ketemu, itu tuh di Bali masanya tuh berapa lama gitu di Bali?
Di Balinya sih cuma 3 hari. Terus kan kita pulang itu pulangnya ke Jakarta. Bareng tuh. Pulangnya bareng kan. Nah, di Jakarta itu baru PDKT. Gitu. PDKT-nya di Jakarta. PDKT sampai nembak tuh jangka waktunya berapa lama? Sebulan kali. Sebulan. Karena kan dia mesti ngomong sama sahabatnya kan kayak lo serius gak sih sama Vanessa? Kalau misalnya lo gak serius buat gue aja gitu. Kalau lo nanyanya pas udah sampai di Jakarta, pas pulangnya di pesawat lo pegang-pegang bininya juga gimana gitu maksudnya? Ya gimana ya, udah kepepet banget wanginya enak waktu itu. Tapi kalau lo sendiri pas pertama kali lo ditembak nih sama Bibi, lo langsung terima apa jual mahal dulu kayak entar dulu aku pikir-pikir dulu ya gitu. Sebenarnya nggak ada yang nembak sih, kayak cuman ya udah kita jalan aja gitu. Nggak ada tembak-tembakan. Nggak ada tembak-tembakan. Nggak ada tembak-tembakan. Aku arah ke Vanes tuh waktu itu serius soalnya. Aku waktu itu udah lumayan settle lah. Bisnis lagi jalan segala macam. Ini sebelum corona ya, bisnis lagi jalan. Terus aku bilang sama Vanes, lo mau pacaran atau mau serius? Mau serius atau cuma main-main aja? Kalau pacaran doang, gue mundur deh Nes. Gue nggak kuat sama kehidupan artis. Aku bilang sama dia, kehidupan artis gue gak kuat. Party mulu, ketemu teman, ketemu ini, ketemu itu segala macam, gue gak kuat. Gue bukan orang kayak gitu, gue kan kerjanya di bisnis. Jadi ya jadi cewek rumahan lah kalau mau. Cowok, gitu. Cewek mah beda. Oh maksudnya lu nyuruh si Vanessa nyuruh Vanessa jadi cewek rumahan. Oh jadi lu pada awal mulai kalau lu mau serius lu gue nikahin tapi lu jadi ibu rumah tangga yang benar gitu. Oh. Karena saat itu bisnis lagi sangat-sangat baik ya kan. Terus ya udah seiring berjalannya waktu Vanessa bilang ya udah aku serius kok sama kamu, aku juga bingung mau ngapain lagi, aku udah nggak pengen nyari cowok lain. Iya, at that time juga gue kan baru gagal nikah kan sama yang sebelumnya, jadi kayak punya trauma gitu. Terus ketemu dia ngajakin kayak serius, ya udah deh gue coba lagi nih ngebuka hati lagi buat dia gitu loh. Lo tuh pas diajak langsung serius gitu pada saat lu lagi trauma lu gimana gitu? Dan lu kan disuruh untuk berarti kan menjadi ibu rumah tangga meninggalkan kehidupan lo yang sebelumnya. Gimana kalau lu itu butuh gitu? Proses juga sih, nggak langsung. Lu langsung menerima atau tidak? Kayak itu berjalannya tuh seiring berjalannya waktu dia kayak ya saling mengisi, dia juga ngebimbing aku ke arah yang benar gitu loh. Terus kayak ya gue juga banyak belajar juga kayak ngertiin karakternya dia. Terus misalnya kita nggak cocok, ada nggak cocok ya kayak gimana kita harus nyelesain masalah nih biar kita tuh lebih baik lagi lah ke depannya kayak gitu. Iya benar juga sih ya. Jadi butuh waktu, butuh proses panjang sih sebenarnya. Panjang banget, LDR 2 kali. Masa sih? Karena pada saat itu lo di mana? Gue kan masuk ini. Gila gue tuh kenapa sih dia bodoh banget gue. Polos. Bodoh sama polos beda dikit ya. Makanya gampang dibegoin cowok kan. Enggak juga sih. Enggak juga. Kalau Vanessa lu kan tadi yang seperti yang lo bilang gitu, lo sempat LDR gitu kan karena lo terlibat suatu masalah gitu kan. Nah pada saat itu lo lagi di dalam fase lo kena banyak gosip dan masalah ini itu, sosok Bibi tuh gimana gitu buat lo? Ya sosoknya dia benar-benar cuman satu orang yang benar-benar berdiri buat gue di saat semua orang lain tuh pergi ninggalin gue. Kenapa lo bisa berdiri sendiri untuk Vanessa gitu? Gue kira kenapa bisa berdiri? Berdiri mah bisa dong tiap pagi ya kan. Terus karena ya nggak ada orang lain yang berdiri. Kok jadi begini sih bahasanya ya Mia? Karena nggak ada orang lain yang semua orang tuh kayak judging dia, ninggalin dia semua segala macam. Gue ya udah gue harus ada nih buat anak ini karena gue nanti jadi seorang bapak, gue punya anak. Kalau anak gue dimusuhin sama semua orang, gue harus ngebelain anak gue itu. Lu kan sempat viral banget tuh karena pas Vanessa lagi di dalam gitu kan, lu sempat keluarin ini apa segala macam kayak gitu. Apa yang ngebikin lu sampai sebegitunya gitu sama Vanessa? Gue yakin Vanessa bisa berubah jadi lebih baik dan ternyata alhamdulillah sampai sekarang dia berubah jadi lebih baik lagi. Keyakinan lu membuahkan hasil ya? Yes, betul. Meskipun itu lewatin jalan-jalan yang ribet gitu. Yang apa yang lo rasain pertama kali begitu lo Vanessa ketangkep dengan gosip yang seperti itu? Hancur banget gue belum pernah sehancur itu dalam hidup gue. Itu bener-bener hari terhancur gue. Bener-bener gue gak kerja selama 3 bulan. Gue gak kerja sama sekali, gue cuma di rumah doang. Toko gue yang ngurusin karyawan. Udah diem aja di rumah, stres mikirin, bingung, kurus sampai turun 6 kilo segala macam. Gak ada kerjaan lain gue selain di rumah push up, nonton, jadi orang bego aja. Karena wartawan tiap hari ke rumah, ke kantor.
ke depan rumah, ke kantor segala macam. Gue udah gak punya kehidupan pribadi lagi. Ya, males ya. Males menjelaskan tentang diri kita ke orang gitu ya. Betul. Lo ngerasain yang gue rasain sekarang sepertinya. Semangat. Tapi kalau lo sendiri pertama kali lo ditangkap itu ya, terus lo kan pasti takut untuk menjelaskan ke Bibi atau bagaimana, atau lo langsung orang pertama yang lo cari adalah Bibi? Justru dia orang pertama kali yang datang ke Surabaya pada waktu itu ya dia. Bibi. Ngedampingin lo terus? Ngedampingin gue, bawain baju gue, bawain semua perlengkapan gue yang gue butuhin gitu ya. Terus ya dia yang datang, bukan keluarga gue, bukan manajer gue, bukan orang-orang terdekat gue, tapi ya dia. Gila, luar biasa. Lu apa sih yang ada di pikiran lo pada saat kok nih laki ya? Luar biasa banget gitu sama gue gitu. Gue juga sebenarnya nggak nyangka sih kayak kok bisa ya gue nikah sama dia gitu. Karena awalnya tuh sangat tidak baik gitu kan, apalagi kan nggak disetujuin sama orang tuanya pada saat itu. Terus dengan berita yang segitu buruknya tentang gue, kok dia masih mau ngerangkul gue, masih mau meluk gue gitu. Karena mungkin dia ya kasihan juga gitu sama gue, karena kan gue kan nggak dekat sama keluarga. Terus ya itu di judgement satu dunia kayak gitu loh. Jadi ya mungkin ya hatinya dia tuh nggak tega gitu sama gue, karena ya nggak ada orang lain lagi yang di sisi gue pada saat itu gitu. Nah perasaan gue tuh kayak cuman satu, ya udah merasa bersalah dan menyesal banget gitu. Itu aja sih yang gue rasain pada saat itu. Tapi dia tuh bener-bener nggak marah sama sekali. Datang pun cuman kayak meluk gue kenceng, terus ya udah gue cuma nangis doang. Habis itu dibawain baju-baju gue disuruh bersih-bersih, mandi kayak gitu. Apa yang lo rasain begitu pertama kali lo datang nih, lo ngebawain barang-barang itu? Yang di dalam hati lo sebenarnya apa pada saat lo mau meluk dia kenceng gitu? Nggak ada sih, gue cuma pengen ngelakuin hal yang menurut gue baik, gue lakuin aja. Gue mikirkan, oh pasti dia nggak bawa baju, nggak bawa persiapan segala macam. Gue datang aja, nggak usah ngomong apapun. Gue udah lihat dia udah feeling guilty. Menurut gue itu udah cukup. Ya udahlah, dia udah dapat hukuman yang sepantasnya. Dan gue harus pergi dari kehidupan dia. Kenapa lo pilih pergi? Karena cuma itu doang, semua dunia tuh udah nyuruh gue ke situ. Gue pilihan gue antara dia atau orang tua gue milih orang tua gue saat itu. Tapi lu peluk dia kenceng banget pada saat itu? Kenceng banget, soalnya dia bener-bener drop, bener-bener putih pucet segala macam, udah gak ada tempat buat bersandar, ya udah gue kasih. Dan lu pasrah? Pasrah aja waktu itu, karena udah nggak ada lagi yang bisa gue lakuin selain pasrah aja. Ya karena ya udahlah gitu ya. Karena iya kan, mau gimana coba gue. Oke. Sekarang kita bahas ke hal lain ya. Ini ada artikelnya. Suami minta tambah momongan Vanessa Angel, pabriknya masih tutup. Wow. Jadi pabrik lagi ditutup nih. Ditutup. Dibuka tapi dengan syarat-syarat tertentu. Oh, syarat-syarat. Di pabrik dibuka dengan syarat tertentu tuh seperti apa gitu? Ada beberapa syarat sih? Ada cuma 2-3 syarat lah, hati-hati mainnya. Iya, jangan sampai kebobolan ya, Jangan sampai kebobolan kawannya. Iya, baik. Jadi emang kenapa sih lu belum mau punya anak lagi, kenapa? Karena emang mau ngasih jarak kan, nggak mau terlalu dekat juga sih. Sekarang yang satu setengah tahun. Sampai berapa lama kira-kira? Rencananya sih pengennya 2 tahun. 2 tahun. Karena kita lagi fokus bisnis kan. Vanessa lagi ngembangin bisnisnya, bisnis barunya. Aku juga lagi ngembangin bisnis baru. Jadi kita mau fokus ke sini dulu. Kita punya rumah buat anak kita. Saat punya rumah baru. Oke. Gitu, luar biasa. Semuanya di maintenance ya sampai benar-benar siap baru ini ya. Iya harus kayak gitu, harus di-planningin. Arti anak buat lo tuh apa sih? Semuanya. Segalanya sih. Segalanya. Nggak bisa lo deskripsiin gitu. Nggak bisa. Makanya nama anak gue Gala, segalanya. Gitu ya. Iya. Namanya artinya apa sih Gala? Prajurit dari langit yang menyelamatkan. Prajurit pembela. Ya, pembela yang menyelamatkan dunia. Iya. Gitu. Jadi cocok lah anak gue ntar sama anak lo kalau anak lo cocok. Boleh. Cakep kok anak gue. Kita jodohin anak ya nanti. Nanti kita bisa jodohin anak kita. Anak gue doyan yang tua-tua kok. Anak gue? Oh, yang gede. Iya. Ya ampun, gue tuh lemot ya guys ya. Kenapa sih nih? Kayaknya otaknya lagi tulalit deh. Oke. Di saat anak kita lahir itu semuanya benar-benar berubah banget gitu. Dari buat lo, buat gua, buat dia, buat rumah tangga kita tuh benar-benar berubah banget sih gitu. Karena awalnya kan kita masih kayak mentingin ego masing-masing, masih sering berantem, masih figure it out gimana sih nih marriage ini apa sih gitu loh. Karena kan 2 orang jadi satu nih sekarang gitu.
beda banget sama pacaran kan. Tapi di saat Gala lahir, gue berubah, dia berubah, semuanya berubah, rezeki berubah. Jadi benar-benar kayak dia tuh anak berkah banget sih buat gue gitu. Pasti semua anak punya rezekinya sendiri yang datangnya dari orang tuanya. Betul. Pasti ya. Betul. Nah, target lo sendiri tuh mau punya anak berapa? 3. Itu udah ditargetin tuh 3? 3. Tapi berjarak gitu? Pengennya sih yang nextnya kembar. Oh, jadi sekaligus udah tutup pabrik udah gitu. Kembar emang ada turunan kembar apa mau program? Oke. Mbak Selin mau nambah anak berapa? Ntar suami aja dulu. Nambah suami 1, 2? Ada bos. Apa kembar suaminya? Ada. Bisa diprogram gak ya suaminya? Satu aja nggak habis-habis saya. Ini ada artikel lagi. Oke, 4 sumber kekayaan Bibi Ardiansyah, suami Vanessa Angel yang jarang diketahui. Sekarang lo lagi bisnis apa sih emangnya, Bi? Sekarang lagi bisnis kecil-kecilan, daster, sendal, sering lo pakai juga. Terima kasih. Gue pakai sekarang. Terima kasih banget. Sering lo dia pakai tekstil, cuman tekstil sekarang kan lagi tutup Tanah Abang, segala macam, sendal juga. Terus sekarang lagi mau berlian, si Vanessa lagi mau belajar berlian. Jadi boleh tuh harus beli dong. Boleh dong. Coba lihat dong, bawa nggak sih? Bawa. Nanti malam aku ke rumah kamu ya. Sekalian bawain yang mau beliin ya. Langsung cincin lamaran. Ini Vanessa sendiri. Vanessa lu sendiri kan yang kita tahu kan emang sekarang di dalam bisnisnya lu sama Bibi lagi bersama bikin brand sesuatu kayak sepatu apa kayak gitu kan pakai nama lu gitu. Lu termasuk tipikal istri yang suka ngebantu bisnis suami nggak? Iya pasti. Karena kan kita saling support ya. Karena kan kita berdua mulai dari nol banget ya Selin. Dari benar-benar nggak punya uang banget, dari modal tuh cuma nol. Kayak kita bingung nih mau mulai bisnis dari mana gitu. Akhirnya dari uang nggak ya jualin itu, terus dari uang endorsan kita kumpulin pelan-pelan buat modal, akhirnya kebikinlah Vanessa Wear ini gitu loh. Itu pelan-pelan banget dan itu juga prosesnya lama banget. Kita dulu punya karyawan cuma 1 orang. Terus sekarang alhamdulillah udah 6. Wow. Dulu tuh kita packing sendiri. Tambah 8 udah 14 jadi. Iya, dulu tuh kita packing sendiri, ngurus admin sendiri, kita ngirim ke ekspedisi sendiri. Bener-bener dia yang packing sendiri. Oh ya? Aku naik motor ke admin ke JNE, gue nyebut JNE, gue ke kurir segala macem lah. Iya. Ke ekspedisi. Jadi benar-benar lu mulai dari nol dan lu bangun sendiri sampai bisnisnya sekarang udah mulai berkembang lebih besar lagi ya dari sebelumnya ya kan. Nah ke depannya kalau bisnis-bisnis yang lo jalanin ini semuanya berkembang, apakah lo akan menentukan pilihan untuk hilang dari dunia entertainment? Sebenarnya nggak hilang sih Selin. Sebenarnya gue tuh lebih pengen di dunia entertainment gue dari kecil ya, nggak mungkin bisa gue ilangin gitu. Dia suka. Gue emang suka gitu di dunia entertain, tapi pas gue coba usaha, gue coba bisnis, gue juga suka gitu. Hampir sama soalnya. Iya, kita karena orang lain. Karena cuannya juga lebih gede ya, Say. Oh iya bener ya. Ya kan? Ya. Beli ya berlian kita ya. Oke. Jadi ya nggak meninggalkan juga sih, cuman mungkin mengurangi karena kan gue juga ada anak sekarang, jadi nggak bisa seintens dulu gitu loh. Kayak misalnya gue sekarang nggak ngambil sinetron yang benar-benar yang jadwalnya tuh padet banget gitu, enggak. Kecuali ada jam kerjanya gitu, gue ambil kayak gitu. Ya. Jadi lo mau bagi waktu aja semua antara bisnis, keluarga dan kerjaan ya, sampai sekarang ini. Oke. Nah, Vanessa lu kan di dunia entertain ini udah lama. Pasti banyak banget fans-fans cowok-cowok kan yang pengen deketin lu atau kadang-kadang masih suka mantan-mantan yang suka WhatsApp atau DM. Kok punya kayak menjelaskan gue mantau. Cuman gue kepercayaan aja sekarang. Sekarang basicnya percaya aja ya, Bo ya. Tapi rasanya gimana sih lo punya istri yang harus nice juga ke orang lain, terutama laki-laki? Kesel sih, kadang kesel, kadang gue nanya siapa mi, ini. Oke, gue bilang kadang gue Google juga orangnya, gue lihat Instagramnya. Oh ya udah aman, udah punya istri, udah aman. Udah punya istri, oh ya udah aman. Gitu. Kalau misalnya aku kan punya istri, ya aku juga punya suami gitu, kayak gimana? Ah itu gue nggak pikir. Dia langsung drop. Nah belum lama ini kan Vanessa tuh posting di video Instagram soal mainan. Mainan apa sih ini kita lihat? Lala. Itu lo harus cobain. Apa udah nyobain kayaknya? Belum. Ntar gue kasih ya. Sebenarnya itu tadi ini menjadi pernyataan gue sama Mami Ipel. Dia pernah ngomongin soal mainan Love toys. Love toys. Itu sampai akhirnya gue
apaan sih mam, kayak gimana belinya di mana gitu. Gue karena nggak usah, masa lu nggak punya katanya. Beneran gue nggak punya. Terus lu kirimin ke gue bakal apaan? Oh ya kan gue udah nggak ada pasangan. Iya, lo harus inilah cobain explore sendiri lah. Iya. Penting loh itu. Gue tuh kelihatannya binal tapi sebenarnya bodoh banget gue sebenarnya. Ntar gue kirimin ya. Iya. Sekalian videonya ya kalau bisa. Boleh. Udah 4K kan kualitasnya kan. Sebenarnya kenapa sih lu, kan kalau gue wajar ya punya alat kayak gitu kan. Kalau lu kan ada pasangan yang ngapain pakai alat gitu? Kita tuh suka fantasi. Kita tuh suka coba-coba. Fantasi yang bikin kita lebih muda. Benar. Karena kan yang namanya rumah tangga ya pasti ya ketemunya bangun tidur, mau tidur, dia lagi pasti ada rasa bosen. Ya nggak, benar nggak? Jadi kita harus menghidupi fantasi apa yang ada di suami dan istri kita. Iya, kayak benar. gitu. Bener ini tadi Mami Ipel pun pernah ngomong kayak gini nih, Iya, soal seks di dalam rumah tangga ya. Iya. Perlunya fantasi Penting banget, itu. penting banget. Dan seks itu gue pernah bicara juga sama beberapa dokter juga kan. Penting banget di dalam rumah tangga, apalagi di dalam kerjaan. Jadi di dalam hidup itu penting banget seks itu bisa memicu di dalam kerjaan lo, mood lo. Udah berapa lama? Intimasi itu perlu banget. Jadi fantasi itu perlu ya? Perlu banget. Tapi kalau misalnya fantasi lu tuh kayak gimana gitu? Apa pakai kostum? Iya, jelas. Gue sama dia tuh hampir sama fantasinya. Kita suka role play. Jadi kita kayak punya gimana sih? Role play tuh kita punya berbagai macam kostum. Misalnya gue hari ini jadi suster, terus hari besok gue jadi Cleopatra. Lu nggak capek gitu? Maksudnya kan kayak lu nggak takut? Itu lucu. Berarti lu harus acting dong. Acting. Kan gue pemain sinetron dulu. Dan gue juga acting. Mau ikutan acting? Apa lo mau videoin kita aja? Gak usah, main aja juga gak apa-apa. Misalnya jadi waiters gitu kan. Sayang ini minumannya, terus teteh digini-giniin Raga gimana? Kalau udah tahu sih ya gue ngebayangin aja gitu, Sumpah gue sebenarnya agak-agak gimana ya, kayak alah ngapain sih kayak begitu udah langsung aja kayak gitu. Oh enggak kayak gitu. Karena bosan. Justru itu lebih seru loh. Karena bosan kalau yang kayak yang lo bilang tadi itu bosan banget bosen. gitu. Kayak kita tuh mesti explore, terus kita mesti kayak komunikasi juga penting sih. Kayak misalnya kayak aku lagi ngemut nih Pi gitu misalnya, ya udah kita nggak ngelakuin gitu. Terus kayak misalnya dia aku lagi kepengen ini nih, ya udah aku lakuin, pakai kostum, pakai ini love toys, pakai apa. Nah, gitu. kalau pada saat mau ganti kostum itu lu yang nyuruh, mami pakai kostum ini, iya. atau dia yang beliin sendiri? Dia yang beliin. Lu yang beli, lu menentukan kostum ya berarti? Iya. Gue dibeliin cambuk, dibeliin topeng, oh iya, dibeliin borgol. Lu mau main di borgol beneran abis itu gue. Lu mau berhubungan rumah tangga mau main kuda lumping sebenarnya pakai cambuk sama topeng gitu. Iya, jadi dia gitu emang orangnya. Gitu ya. Nah terus tapi kalau misalnya lu nggak pas keluar di kamar mandi pernah nggak ngakak gitu kayak lama? Ngakak, pasti ngakak. Kadang gue lucu nih, gue pernah nih, gue jujur nih, gue cerita lagi meeting. Terus ada bukan cambuk sih sebenarnya, kayak pecutan gitu dilempar di meja, bukan pecutan. Gue ngeliat, terus gue ketawa, anjing ada begituan lagi. Terus gue nggak kebayang dong langsung, tuh gue lagi mau meeting, lagi fokus gue, pada ngomongin apa sih, otak gue udah ke dia gitu loh. Ya ampun, akhirnya meetingnya lo tinggal, lo mute. Nggak, tetap meeting, meskipun gue gak tau apa nih yang gue meetingin tadi pada sana. Meeting apa Mi? Tahu tadi meeting apa ya Mi? Untung udah dicatat sama asisten jadi lupa. Penting gak sih berhubungan di dalam rumah tangga tuh menurut kalian? Penting banget. Harusnya mengeksplor gitu ya. Iya, karena kan daripada dia nyari di luar ya, Say. Iya benar. Mendingan istrinya aja yang dieksplor. Benar. Jadi ada kata-kata nih yang tadi gue pelajarin ya. Di dalam rumah tangga tuh lu harus bisa jadi istri. Benar. Lu harus bisa jadi good partner dalam bisnis. Yeah. Lu harus bisa jadi sahabat, jadi ibu yang baik dan jadi pelacur. Betul. Iya, betul. Itu betul. Iya. Betul, kalimat lu betul banget. Itu quote ya di TikTok ya. Awas lo kalau nggak di quote di TikTok. Itu tadi gue belajar. Dan lo pro di 5-5-nya atau ada yang kurang? Kak juga gue. Tapi terus kalau bagian gue jadi gede-gedekan ngomongin. Bagian apa yang Vanessa suka dari Bibi? Dan apa lu sebaliknya? Bibir sama mata. Kalau lu lebih suka diapain sama Vanessa? Lebih suka semuanya sih, lebih suka dia yang manja duluan. Dia manja. Dia manja duluan. Tiba-tiba gue misalnya lagi nonton TV nih, tiba-tiba dia nyamperin terus segala macem.
Papi. Biasanya tuh ada maunya juga tuh. Oh iya. Apa yang dikasih ke dia tuh nggak gratis soalnya. Papi, ntar kalau udah selesai, Pi tadi baju ini bagus ya. Hancur kena gue. Gue udah ngelakuin hal yang dia minta. Ya udah, nanti kita kesana kita lihat bajunya bagus apa enggak, ininya bagus apa enggak. Gitu. Iya ampun. Emang perempuan licik ya, perempuan tuh ular emang ya. Bisa berapa kali lu dalam sehari gitu? 3. 3 kali? Kalau lagi in the mood. Kalau lagi in the mood sih 3. Itu maksimal? Iya, tapi setiap hari gue harus. Setiap hari? Kalau gue kan orang kan sunah rasul ya. Kalau gue wajib setor. Kalau gue bukan sunah rasul, di wajib store. Store tunai. Store tunai, wajib setor kalau gue. Tapi lu juga menyanggupi itu. Kan ada laki-laki kadang-kadang, aduh nggak mood nih gitu. Dia doyan juga sih. Dia gue doyan juga. Doyan sama doyan ya. Doyan sama doyan, makanya cocok. Cocok, iya benar-benar. Pagi is the best. Pagi sama Pagi sih. Pagi. Morning glory namanya. Morning glory. Jadi belum mandi, belum sikat gigi gitu, langsung aja gitu. We do it dirty. Wow, gue sedih loh. Tapi otak lu nyampe loh. Sama apa yang ngomongin rooming. Sebenarnya gini, gue nyampe nih sampai membayangkan begitu udah sampai atas membayangkan drop lagi nih nggak jadi. Belum, nanti kita kenalin. Ya kenalin lagi, mau dikenalin. Oke, boleh. Vanessa, lu kan sekarang lagi sibuk banget nih, sering latihan pole dance, lu sering posting ya kan. Bahkan gue juga sempet nanya-nanya soal pole dance itu kan. Iya, pole dance. Nah, itu tuh request dari lu juga bukan sih, Bi? Enggak, itu kemauan gue sendiri. Itu kemauan dia awalnya, tapi saat udah 2 bulan dia itu customer review nih ya. Terus itu pole dance bener-bener bikin pot-pot ayam loh. Jadi tanpa perlu bantuan jamu-jamuan dan apa itu benar-benar perlu jamu-jamuan. Gitu. Aduh, sampai ngecas gua anjir. Vakumnya narik. Ya ampun. Gua nggak tahu ini customer review ya. Customer review. Enak nggak juga di elunya? Di guanya enak. Karena gua mah pasti enak. Karena kan pole dance itu melatih otot nggak vagina sih gue ngomong. Pole dance itu melatih otot bawah kita karena kita ngepit tiang kan. Iya. Dan itu core-nya ngepit banget. Nah itu tuh ngaruh banget ke dalam rahim sama otot buat berhubungan intim kita. Oh iya, selain badan juga jadi kenceng. Bener. Yang di dalam juga nyedot. Gitu. Ngevakum ya. Oke. Gila nih pada omongan suami istri nih. Udah tahu gue janda nih. Apa sih hal tergila yang pernah kalian lakuin berdua? Mungkin yang nggak diposting di sosmed gitu. Maksudnya tentang apa? Tentang hubungan seks? Apa aja? Apa aja? Dia langsung tahu dari ketawanya, gilanya. Apa ya? Banyak. Kayak orang udah tahu kita tuh kayak gini banget gitu. Apa ya, Mi? Hal tergila ya. Kita pernah berhubungan suami istri di outdoor. Outdoor ya. Mobil? Enggak, outdoor. Bener-bener outdoor? Bener-bener outdoor. Pernah diliatin temen juga nggak sengaja. Kelihatan. Ya. Kelihatan. Karena? Nggak sengaja dia buka pintu gitu. Nggak sengaja dia buka pintu, terus dia udah waktu itu lagi mabok banget, terus dia tidur di sofa, terus ya udah gue lagi pengen. Gue gak bisa gue tahan. Gimana caranya nahan? Wah, luar biasa nih pasangan yang sangat punya ambisi yang tinggi gitu ya. Dua-duanya ya. Terus tapi habis gitu di outdoor tuh gimana gitu ceritanya? Lala. Lu harus cobain ada satu tempat. Lah pokoknya lah. Ada satu tempat di Bali berasa jadi Tarzan sama Jane gue. Selesainya Tarzan sama Jane abis gitu lu jadi King Kong. Oh iya juga ya. Sekarang gue punya beberapa komentar netizen yang harus kalian balas. Oke. Kalau kalian ngomongin seks mulu, gue lama-lama pulang-pulangnya gue jadi nangis. Ntar gue kirimin. Jangan nangis. Nah ini tuh ada beberapa komentar netizen yang harus kalian balas, tapi balasnya nggak boleh ambigu ya, harus dibalas benar-benar. Ini buat Vanessa, lebih baik tobat sekarang daripada nanti, karena umur semua orang tuh nggak ada yang tahu sampai berapa. Semua orang pasti takut lo masuk neraka, karena kelakuan dan penampilan yang nggak enak dilihat dan penampilan seksi itu ada batasannya, nggak sampai kelewatan kayak gitu kali kayak cewek jablay. Cewek jablay. Dia bilang kan pasti takut lo masuk neraka karena kelakuan penampilan. Emang dia pernah masuk neraka? Iya. Takut lo. Gak boleh lo kayak gitu lo, gak boleh judgmental orang. Ini komenannya ada lagunya. Apa tuh? Lai panggil aku si jablay. Next.
Oke, wah gawat kalau tiba-tiba dia nggak ada duit lagi gimana tuh? Cerai kali ya, cinta hanya sebatas uang, kasihan kamu Pak. Gimana, Alhamdulillah dulu pernah susah dan dia nggak pernah ninggalin aku. Udah pernah ada Udah ya? pernah di posisi itu. Well, suami kok biarin aurat istri dipamerin ya lagian kayak pakai baju nggak tertutup gitu. Justru gue seneng malah dia semakin tipis bajunya semakin I like. Ya kenapa ya kan, Ya, kan seorang istri harus terlihat cantik dan membanggakan suami, membahagiakan suami. Kalau daripada cewek lain yang pakai baju tipis terus gue nengok begini, dianya lebih marah dong. Iya, bini gue lebih oke. Iya, badannya betul. bagus. Setuju Iya, banget bener gue juga, Mas Elin kan? ini Oke, ya. iya. Yang penting istri tuh harus membahagiakan suami. Apa Betul, kata suami? apa ya? kata suami? Ya next. Ya elah, artis nggak berkualitas doyannya narkoba. Loh. Astagfirullahaladzim. Emang ada? Kamu doyannya narkoba nih? Astagfirullahaladzim, aku mau doyannya yang lain. Doyannya yang lain, say. Next. Nggak tahu diri kalau bukan karena Mbak Vanes nggak bakalan lu kayak sekarang selingkuh sama cabe-cabean lagi. Emang lu ada selingkuh? Lu Astagfirullahaladzim. pernah selingkuh sama cabe-cabean lu? Astagfirullahaladzim. Kenapa Cuma lu? DM doang, sebatas DM doang dibalas cabe-cabean. Jadi waktu itu ada asisten Vanes. Ya. Ya dia kerja sama Vanes, niatnya pengen kerja awalnya, cuman waktu itu kita bikin gosip, orang ngiranya aku tuh deket sama dia, padahal enggak, aku ngebantu dia buat jadi versi terbaiknya dia. Cuman orang ya namanya juga netizen punya pendapat lain. Bener gak sih? Masa sih, Bener Bunda? gak sih? Itu yang gue omongin di sini, nggak tahu dia di belakang. Oke, ntar abis ini urusan sama aku ya. Wow. Kalian pernah gak sih berantem tapi sambil ini gitu? Atau lagi berantem besar terus tiba-tiba seks gitu? Oh sering. Oh sering, makeup sex is the best. Makeup sex tuh enak. Kayak gimana maksud gue? Parah, Lu berantem, ulala. Habis gitu, kayak gitu gimana? Oh enggak langsung. Biasanya Gimana? diem dulu, diem dulu. Terus minta maaf. Minta maaf, gue begging minta maaf. Nangis-nangis Maaf ya, gitu, kasar. drama-drama dikit. Terus habis itu set gitu langsung. Enak kan, enak kan. Pengen Ngebayanginnya enak kok, Iya. bayanginnya. Iya, Pengen iya. kan? Bayangin kita aja malam ini. Gua ngebayangin elu. Gitu. Daripada nggak ada yang dibayangin. Iya, Mau udah. bayangin yang lama? Iya jangan lah. Jangan. Jangan drop say. Jangan iya. Sekarang gue Ih, punya drop. tantangan nih buat kalian. Berdua kalian harus jawab cepet pertanyaan yang akan gue bacain. Jadi Mampus pertanyaannya itu kita lu nih. jawab yang cepet ya. Oke. Ini ada pilihan. Ini Kita mulai dua-duanya dari nih? Vanessa dulu. Oh, gue Ini dulu. pertanyaan buat Vanessa. Oke. Main sinetron atau jadi host? Jadi host. Jadi host kenapa? Karena lebih cepat kerjanya. Dia juga setuju lagi. Suami bawel atau suami cuek? Suami bawel. Kenapa sih emang Bibi bawel? Bawel banget. Dia lebih dari mak gue kayaknya. Masa sih? Parah. Jujur tapi nyakitin atau bohong tapi damai? Jujur tapi nyakitin. Jujur tapi nyakitin ya, karena meskipun lu akan sakit hati tapi lu lebih baik Ya ditampar udah gitu. dengan Abis itu, kejujuran. iya, gitu. tapi abis itu ya udah, gue tahu gitu. Iya. Main cepet atau santai? Santai. Oh lu nggak suka yang hardcore? Lo hardcore tapi kalau misalnya nggak dinikmatin buat apa? Oh iya benar Gitu. juga sih. Iya kan, main tuh harus pakai feeling, harus Tuh. pakai cinta, harus pakai sayang. Oh iya. Kalau buat kayak gitu-gitu orang ngapain itu? Namanya bukan cinta, say. Iya bener ya. Nafsu. Itu mas setoran doang ya. Iya. Oke, main pagi atau main malam? Pagi. Tadi kan udah dibilang ya kan, morning apa? Morning Glory. glory. Morning glory. Banyak tawaran bisnis atau banyak tawaran entertain? Banyak tawaran bisnis. Bisnis karena sekarang lagi fokus bisnis aja Betul. terus ya. Main sama anak atau nemenin suami meeting? Main sama anak. Anak lah ya, anak segalanya. Iyalah, anak segalanya. Dicium atau dipegang? Dipegang. Hancur ini hancur gue. Sekarang untuk Bibi. Oh no. Jalan-jalan sama istri atau sama anak? Jalan-jalan sama anak. Anak. Soalnya enak lihatnya cewek-cewek yang muda-muda lihat-lihatin mulu. Nanti kan disamperin pas lagi jogging bawa anak, aduh anaknya lucu. Iya. Tujuannya dia emang itu. Mamanya di mana? Mamanya kasihan. Mamanya lagi pole dance gitu. Enggak, mamanya lagi nggak ada gitu kan, nggak ada bukan berarti nggak ada. Waduh beneran lo nanti lo. Ya, amit. Buset ya, bercandaannya ekstrim ya kalian ya. Istri jadi ibu rumah tangga atau jadi istri jadi pengusaha? Pengusaha. Jadi pengusaha. Aku mendukung banget Vanessa jadi pengusaha. Dulu kan lo pengen dianya jadi ibu rumah tangga. Sekarang lo dukung Ternyata dia. cuannya dia lumayan juga, rezekinya dia lagi baik. Gue bilang, cuan lo lumayan juga. Pi aku habis ketemu ini, tadi dapat uang segini-gini. Ya udah bagus kalau gitu. Iya, Kamu bagus bisa ya. ini Bisnisnya jajan sendiri. pinter ya. Bisnisnya pinter Harus dia. dikelola berarti Harus ya dikelola. kan.
Dicium istri atau dipeluk istri? Dipeluk istri. Dipeluk? Dipeluk. Kenapa dipeluk nggak dicium? Karena lebih memiliki. Oh iya. Lebih suka yang dominan atau yang pasif? Gue sih lebih suka pasif. Jadi lo lebih pasif gitu? Gue lebih dominan. Gimana sih? Gue lebih suka pasif. Ya gue yang dominan. Oh lo yang dominan, lo yang pasif. Ya, jadi gue pasrah aja tinggal. Oke, let's go. Gitu. Full service. Oke. Dada atau full bokong? Pantat. Pantat. Bokong. Ada yang harus loh, bokong itu juga pantat. Bokong. Oke, duduk atau berdiri? Duduk. Capek, berdiri udah tua, Cay. Iya sih bener juga ya. Pegel kali ya. Iya. Enak sih kan, Enak. Gak ketemu istri seminggu atau gak ketemu anak seminggu? Aduh, berat banget ini. Gak ketemu istri seminggu sih, gak kuat gua. Gak kuat ya, gak bisa lah ya. Dia bener-bener temen gua. Sehari aja gak bisa tuh kalau gak ketemu. Gimana coba? Stres gua. Giliran deket nih, ngapain sih lo deket-deket gua, ngapain sih gitu. Ntar giliran jauh, kapan sih lo pulang? Gak tau diri banget lo, main sampai jam segini gitu. Serba salah saya hidup gue. Oke deh kalau gitu. Tapi lo tuh menginspirasi banget ya. Gue pernah ngomongin soal lo berdua gitu kan ya sama teman-teman gue kayak, ya gue pernah ngomongin lo. Kok jujur sih? Iya. Sama teman-teman gue, tapi gue happy banget dan seneng banget gitu ya ngelihat Vanessa. Gue suka gitu karena dia bisa berdamai dengan keadaannya, dengan masa lalunya. Jadinya itu dijadiin bahan bercanda sama lu berdua gitu. Jadinya nggak ada beban buat hidup lu. Orang ngeliatnya juga jadinya kayak lucu aja. Jadi nggak prihatin, jadi apa? Tapi jadi orang jadi terhibur juga gitu. Ngerti nggak sih lo? Iya, lebih enak kayak begitu kan, dilihat orang happy daripada dikasihanin orang gitu ya. Karena paling penting itu berdamai dengan masa lalu gitu. Karena nggak usah ngelihat ke belakang lagi. Kita punya masa depan, kita fokus aja ke depan. Kita rubah diri kita jadi lebih baik lagi. Fokus urus anak, bisnis, segala macem. Tapi gue acungin jempol karena lu bisa berdamai. Gue juga acungin jempol diri lo. Udah jangan diomongin gue, diomongin mulu gue. Tapi lu bisa berdamai gitu. Maksudnya lu jadiin bahan bercandaan itu sama suami lu kayak maksudnya kayak gitu-gitu kan. Gue tuh ngakak gitu nontonnya, gila nih hebat banget dia. Sumpah orang kan sampai ada yang sampai stres, depresi, ada yang sempet juga gue ngalamin hal itu. Sempet, tapi lu tidak menunjukkan itu gitu maksud gue. Iya, gue emang gak mau nunjukin sih karena takutnya gue support dia buat kayak support. gitu. Karena banyak teman-teman kita di luar sana juga kan, kalau misalnya nih kita sebagai public figure, kita stres, kita segala macam, kita ngasih lihat ke mereka, kita ngasih contoh yang kurang baik menurut gue. Jadi how we handle masalah kita sendiri itu bakalan dicontoh juga sama orang lain. Jadi menurut gua sama Vanessa ya udah kita kasih contoh yang baik aja, kita jadiin masalah-masalah itu kita jadiin lucuan gitu. Bener. Kalau enggak stres. Kalau enggak ya pasti stres. Bener sih. Ya gua akan meniru nanti gimana cara kalian Oke, kita bikin konten berarti. Wow, boleh dong. Boleh. Hayu dong, boleh. Thank you lo ya anyway ya udah datang di podcast. Sama-sama, Sally. Thank you Vanessa. Gak boleh galau-galau, gak boleh nangis-nangis. Udah nongkrong harus sama kita. Udah gak mau galau, udah gak mau nangis karena kita sekarang kan berpikir ke depannya aja, jangan dipikirin yang udah. Betul, berdamai dengan masalah. Nah, iya itulah yang mau gue pelajarin ya. Semangat ke teman-teman di bawah juga. Rame. Ya udah, oke, thank you. Thank you, bye.